Materi kita kali ini kita akan belajar tentang energi. Nah, kita tahu bahwa dalam atau di alam kita itu banyak energi ya, misalkan energi listrik, energi potensial pegas, energi nuklir, ada juga energi gerak atau energi kinetik. Nah, saat ini kita akan mempelajari salah satu bentuk energi dari berbagai macam energi yang kita tahu, yaitu tentang energi gerak atau energi kinetik. Sebelum kita jauh bicara tentang energi kinetik, saya akan memberikan ilustrasi tentang konsep energi kinetik ini ya, berangkat dari konsep usaha, karena ada kaitan antara konsep usaha yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya dengan konsep energi gerak ini khususnya. Misalkan begini, saya punya benda, dia diam, artinya dia bergerak dengan kecepatan 0 meter per detik. Kemudian saya menarik benda ini sehingga menyebabkan benda ini bergerak dengan kecepatan sebesar 4 meter per detik. Nah, saya menarik benda ini selama 1 detik. Oke, gitu. Nah, pada saat saya menarik benda ini, tentu saya memberikan tarikan, artinya saya memberikan gaya tarik pada benda ini atau pada balok ini sehingga dia bergerak ke kanan selama 1 detik. Karena saya tarik benda ini, nah berarti balok ini kan berpindah, sehingga ada 2 unsur yang penting yang menjadi dasar pada materi sebelumnya, yaitu tentang usaha. Nah, kita mau lihat nih, sebenarnya usaha yang saya berikan untuk membuat balok ini dari diam menjadi bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik ini berapa sih? Tentu untuk mengetahui usahanya kita perlu berapa besar gayanya dan juga berapa jauh perpindahannya, kan begitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat satu persatu. Ketika benda ini awalnya diam, bergerak dengan kecepatan 0 meter per detik, kemudian selama 1 detik kecepatannya menjadi 4 meter per detik. Artinya dia mengalami perubahan kecepatan selama 1 detik, yaitu dari 0 menjadi 4 meter per detik. Begitu kan? Artinya apa? Perubahan kecepatan ini menunjukkan adanya percepatan. Nah, berarti percepatannya adalah 4 meter per detik setiap 1 detik, alias 4 meter per detik kuadrat. Nah, ini percepatannya. Artinya 4 meter per detik kuadrat ini artinya apa? Kecepatannya ini berubah selama 4 meter per detik tiap 1 detik. Berarti kalau 2 detik kecepatannya menjadi 8, 3 detik menjadi 12, berikut seterusnya. Nah, ketika kita tahu percepatan ini, maka kita bisa menentukan berapa gayanya yang sebenarnya kita berikan untuk mengubah kecepatan balok ini dari diam menjadi memiliki kecepatan sebesar 4 meter per detik. Nah, sebelum kita menghitung gayanya, kita perlu tahu dulu nih konsep percepatan yang berkaitan dengan gaya. Dalam kaitan ini, artinya gaya itu kalau misalkan ada benda masanya 1 kg, saya tarik dengan gaya 1 Newton,
berarti percepatannya adalah 1 ya, akselerasinya 1 Newton per kilogram. Artinya untuk satu benda ini, 1 kilogram balok ini akan merasakan gaya sebesar 1 Newton. Nah, ini biasanya ditulis 1 meter per detik kuadrat. Ini sama saja artinya, hanya penulisan satuannya aja yang sedikit berbeda. Nah, kalau bendanya 1 kilogram ditarik dengan gaya 2 Newton, berarti percepatan yang dihasilkan adalah 2 Newton tiap kilogram, artinya 2 meter per detik kuadrat. Oke. Nah, dalam kasus ini kita misalkan masanya adalah 2 kilogram ya. Nah, percepatan yang dihasilkan itu 4 meter per detik atau 4 Newton per kilogram. Ini bisa saya tulis begitu kan, 4 Newton per kilogram, ya kan. Nah, karena masanya 2 kilogram, maka apa sih artinya tadi ini 4 Newton per kilogram? Artinya dalam 1 kilogram benda itu merasakan gaya sebesar 4 Newton. Nah, kalau ini 2 kilogram berarti berapa Newton? 8. Nah, maka gayanya yang dirasakan oleh balok ini adalah 8 Newton. Dari mana itu? Ya, dari 4 Newton per kilogram dikali dengan masanya 2 kilogram. Nah, berarti gayanya adalah 8 Newton. Oke. Artinya gaya itu berarti apa? Percepatannya dikali dengan massa balok atau massa benda. Ini gayanya 8 Newton. Nah, kemudian kita udah tahu gayanya. Sekarang kita mau cari tahu perpindahannya. Perpindahan balok ini karena dia bergerak dengan gerak lurus berubah beraturan, karena dia awalnya 0, kemudian selama 1 detik dia menjadi 4 meter per detik ya kecepatannya. Maka kita bisa tahu jaraknya dengan cara apa? Kalau dia bergerak dengan 0 meter per detik dalam 1 detik, maka dia akan menempuh 0 meter. Kalau dia bergerak terus dengan kecepatan 4 meter per detik selama 1 detik, maka dia akan menempuh 4 meter. Jadi rata-rata perpindahannya adalah 0 tambah 4 dibagi 2, yaitu 2 meter. Nah, sehingga usahanya yaitu gaya dikali perpindahan, yaitu sebesar 8 Newton dikali 2 meter, yaitu sebesar 16 Joule. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya kasus yang baru, sama masanya kita buat 2 kg, dia berangkat dari 0 meter per detik menjadi 4 meter per detik selama T-nya 2 detik. Nah, sekarang dapat dengan mudah kita menentukan, berarti besar percepatannya karena dia berubah dari 0 meter per detik menjadi 4 meter per detik selama 2 detik. Ini 2 detik ya. Berarti setiap 1 detik kecepatannya bertambah sebesar 2 meter per detik. Artinya percepatannya sebesar 2 meter per detik setiap 1 detik, alias 2 meter per detik kuadrat. Nah, berarti gayanya yang dirasakan sekarang yaitu F-nya adalah masanya 2 kilo dikali dengan percepatannya yaitu 2 meter per detik kuadrat alias 4 Newton. Nah, perpindahan yang dia rasakan yaitu X sama dengan, kalau dia bergerak dengan 0 terus selama 2 detik berarti dia akan berpindah sejauh 0 meter, ditambah kalau dia bergerak selama 4 meter per detik selama 2 detik berarti
8 meter dibagi 2 sama dengan 4 meter, sehingga usahanya yang dia rasakan yaitu gaya dikali perpindahannya, yaitu 4 Newton kali 4 meter alias 16 Joule. Nah, di sini juga 16 Joule. Nah, kalau kita cermati dari kasus atau contoh A dan B ini, kita dapat mengambil kesimpulan yang sangat menarik. Perhatikan bahwa ternyata untuk membuat benda dari diam menjadi memiliki kecepatan atau menjadi bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik ini ternyata tidak tergantung oleh lamanya kita mendorong benda, tetapi tergantung dari perubahan kecepatan yang kita inginkan. Ini terbukti dari contoh kedua ini atau dari kedua contoh ini ya. Untuk memindahkan membuat benda dari diam menjadi bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik ini ternyata membutuhkan energi sebesar 16 Joule ini. Padahal yang satu ditarik selama 1 detik, yang satunya lagi ditarik selama 2 detik. Nah, artinya waktu tidak menentukan seberapa usaha yang kita keluarkan untuk membuat benda ini dari diam menjadi bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik ini. Nah, gitu. Nah, energi yang kita berikan Nah, arti usaha yang kita berikan ini artinya adalah kita mengeluarkan usaha sebesar 16 Joule. Nah, 16 Joule ini kita keluarkan, kemudian dimiliki, kita serahkan kepada balok ini sehingga balok ini sekarang bisa bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Artinya benda bisa bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik ini artinya sekarang kita bisa menyebut atau mengatakan bahwa benda ini memiliki energi gerak dengan sebesar yang usaha yang kita berikan ini, yaitu 16 Joule ini. Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa energi kinetik itu artinya apa? Usaha yang dikerjakan sehingga benda menjadi bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Nah, kita bisa mengatakan demikian. Berikutnya, kita akan mencoba untuk membuktikan, karena tadi dari dua kasus ini menunjukkan bahwa ternyata energi kinetik suatu benda itu tidak tergantung dari lamanya kita mendorong atau menarik benda, sehingga dia memiliki kecepatan yang berubah. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti kasus ini, energi kinetik ini hanya tergantung pada kecepatan bendanya saja. Kita mau merubah dari berapa kecepatan benda menjadi berapa. Nah, sekarang kita akan mau buktikan apakah benar persamaan itu tuh mengindikasikan bahwa usaha itu hanya tergantung dari kecepatan benda. Nah, untuk membuktikan itu kita buat kasus yang sama, tetapi semua semua besaran kita buat dalam bentuk variabel. Misalkan baloknya tadi kan awalnya diam, kita buat 0 meter per detik, kemudian dia bisa bergerak menjadi 4 meter per detik. Tapi di sini kita akan buat dalam bentuk variabel, maka dia akan menjadi V meter per detik. Oke, selama T detik. Nah,
gitu kan. Berarti berapa usahanya yang digunakan atau yang kita kerahkan, yang kita keluarkan untuk membuat balok ini dari diam menjadi memiliki kecepatan sebesar V meter per detik. Langkahnya sama, kita hitung dulu percepatannya atau akselerasinya ya, biasanya disingkat A, akselerasi. Percepatan tadi kan perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, di sini kecepatannya kan berubah dari 0 menjadi V meter per detik setiap detik. Berarti percepatannya berarti berubahnya sebesar V dikurangi 0 tiap T detik. Nah, artinya V per T. Ini kecepatan, perubahan kecepatannya. Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu gayanya. Kalau ini masanya M misalkan gitu ya, maka gaya yang bekerja, force ya, dari kata force ini F gayanya, itu berarti massa dikali dengan percepatannya kan, massanya M, percepatannya kita ganti ini V per T. Nah, maka kita dapatkan MV per T, itu gayanya yang bekerja. Nah, sekarang kita mencari perpindahannya seperti yang tadi sudah kita lakukan. Berarti kalau dia bergerak dengan 0 meter per detik terus selama T detik, maka kita akan peroleh jaraknya adalah 0 meter, ya kan? Ditambah ketika dia bergerak dengan V meter per detik selama T detik, maka dia akan bergerak sejauh V kali T meter dibagi 2. Nah, maka kita dapat V kali T bagi 2. Ini X-nya atau perpindahannya. Sehingga usahanya menjadi F kali X atau F kali delta X seperti yang sudah kita bahas dari sebelumnya, yaitu F-nya adalah M kali V dibagi T dikali dengan X-nya, yaitu V kali T dibagi 2. Nah, ini ada variabel T-nya, kita bisa coret sehingga diperoleh setengah mv kuadrat. Terlihat bukan bahwa dalam konsep ini ternyata karena usaha yang kita berikan tadi menyebabkan balok ini menjadi bergerak dan memiliki energi gerak, berarti usaha ini sekarang kita bisa sebut sebagai energi kinetik, yaitu besarnya adalah setengah mv kuadrat. Di sini terlihat bahwa energi kinetik ini hanya tergantung dari massa benda dan juga kecepatannya yang dikuadratkan. Berarti terbukti ya tadi percobaan kita di awal tadi, bahwa untuk menyebabkan benda bergerak dengan energi kinetik tertentu itu tidak memerlukan atau tidak tergantung seberapa lama kita menarik benda itu. Nah, begitu. Sehingga kalau misalkan di awal dia sudah punya energi kinetik, berarti apa? Kalau di awal dia sudah bergerak dengan V1 misalkan, lalu kita bawa ke sana dan dia menyebabkan bergerak dengan V2, berarti di sini dia akan punya energi kinetik kedua, ya kan? Sementara dalam prosesnya ini kan kita butuh usaha untuk membuat supaya benda ini bergerak dari kecepatan 1 menjadi kecepatan 2, kan begitu ya. Maka energi kinetik kedua itu akan sama dengan usaha ditambah dengan, karena dia punya kecepatan pertama berarti dia juga punya energi kinetik pertama, yaitu ditambah dengan EK1. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Usaha itu akan sama dengan EK2 dikurangi energi kinetik 1, alias usaha juga akan sama dengan perubahan energi kinetiknya.